Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Salma Azhar Fadilah dengan NPM 102220113. Saya dari kelas C1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem transaksi digital dan finansial teknologi atau yang sering dikenal dengan istilah fintech pada mata kuliah sistem transaksi keuangan digital. Apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini? Kita tonton videonya sampai selesai, oke? Finansial teknologi. Apa itu finansial teknologi? Finansial teknologi merupakan teknologi inovasi yang bertujuan untuk mengoperasikan layanan keuangan tradisional menggunakan program komputer dan teknologi informasi. Inovasi fintech adalah perusahaan induk untuk ekosistem perusahaan fintech yang didedikasikan untuk memberikan manfaat penuh dari teknologi keuangan yang berkembang, seperti perbankan terbuka, penyelesaian pembayaran global, dan manajemen keuangan pribadi. Bidang usaha fintech merupakan layanan keuangan berbasis digital, yaitu ada startup pembayaran, peminjaman atau lending, peer-to-peer atau P2P lending, lalu perencanaan keuangan, personal finance, investasi retail, pembiayaan, crowdfunding, remitansi, dan riset keuangan. Selanjutnya ada jenis-jenis fintech. Yang pertama yaitu payment channel atau sistem yang merupakan layanan elektronik yang menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran. Contohnya yaitu kartu, e-money, sistem pembayaran berbasis kriptografi seperti Bitcoin. Yang kedua ada digital banking, yaitu ATM, EDC, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, Phone Banking, dan Video Banking. Yang ketiga ada dalam kajian OJK yaitu Electronic Channel, simpanan, pinjaman, maupun jasa perbankan lainnya yang melakukan transaksi seperti e-commerce dan lain-lain. Selanjutnya ada online digital, insurance, yaitu layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital seperti asuransiku, pasar polis, raja premi. Yang kedua ada P2P lending, yaitu layanan keuangan memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dengan pihak yang lainnya, seperti website Amarta, Coinworld, Akseleran, dan lain-lain. Selanjutnya ada crowdfunding, adalah kegiatan mengumpulkan dana melalui website, contohnya kitabisa.com. Selanjutnya yang terakhir ada sumber dana, P2P lending, dan crowdfunding. Dapat berasal dari seorang atau sekumpulan orang yang secara sadar menempatkan dana baik dalam bentuk ekuitas, pinjaman, atau sekedar donasi. Ini tuh bisa disebut juga angel investor. Selanjutnya, fintech di Indonesia seberapa berkembangnya sih? Di Indonesia sendiri, menurut data yang dilansir Daily Social, fintech sebagai kategori kedua terpopuler setelah e-commerce berdasarkan jumlah startup yang menerima pendanaan secara umum sepanjang 2015. Indonesia diharapkan menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di kawasan pada tahun 2020 dengan potensi sebesar USD 130 miliar. Bank Indonesia mengklasifikasikan fintech menjadi 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama, market provisioning. Itu contohnya ada jurnal, ada akunting muda, ada kredit gogo, dan lain-lain. Yang kedua ada deposit lending, capital rising. Itu contohnya ada kitabisa.com, modalku, pinjam, uang teman, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada investment and risk management. Itu contohnya ada dompet sehat, Stockbit, asuransi 88, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, yang keempat ada payment clearing settlement, yaitu contohnya ada Kudo, Bitcoin, Kartuku, dan lain-lain juga ya. Lalu di era yang serba digital ini, seberapa penting sih transformasi digital pada sektor keuangan? Jawabannya yaitu sangatlah penting. Alasan yang pertama yaitu standarisasi yang tinggi, yang kedua fungsi yang sangat otomatis.
Penerapan alat teknologi baru mengarahkan pada otomatisasi proses yang lebih tinggi untuk layanan pengiriman uang dan lain-lain. Yang ketiga, kinerja lebih cepat. Dengan mengadopsi big data dan alat pembelajaran mesin lainnya di bidang keuangan, lebih mudah untuk memprediksi dan memperkirakan anggaran-anggaran pada waktu tertentu. Yang keempat, fungsi yang didorong oleh wawasan. Yang kelima, ada peningkatan pengalaman pelanggan dan karyawan. Yang keenam, yang terakhir, pengiriman layanan yang lebih baik. Sistem warisan yang terintegrasi dengan teknologi baru telah mengubah model operasi keuangan. Proses terstruktur telah meningkatkan penyediaan layanan. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah!